Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarulsa, mahasiswa Sistem Informasi NPM 23621024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul aplikasi pemesanan tiket bioskop di Jayapura. Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah saya, yaitu pemrograman mobile. Langsung saja kita ke kodenya. Ya, di sini saya menggunakan bahasa Flutter dan PHP. Flutter untuk front end dan PHP sebagai back end dan menggunakan database MySQL. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang back end-nya. Di sini terdapat kode user registrasi, di mana kode ini berfungsi untuk pengguna yang ingin melakukan registrasi pada aplikasi dengan mengambil validasi input nama, email, password, dan nomor HP. Setelah itu, saya membuat user login.php. User login.php ini berfungsi untuk pengguna yang ingin login ke aplikasi setelah sudah mendaftar. Kemudian terdapat fitur reset password. Pada fitur ini, user yang ingin login tetapi lupa password bisa melakukan reset password terlebih dahulu dengan mengisi validasi input, email, new password, dan konfirmasi password. Kemudian halaman selanjutnya yang saya buat adalah username.php. Username.php ini berfungsi untuk mengembalikan nilai sambutan kepada user yang berhasil login. Kemudian ada kode movie.php. Kode ini berfungsi untuk menampilkan seluruh daftar film yang ada pada database, baik yang coming soon maupun yang sudah tayang atau no playing. Kemudian ada kode detail.php. Kode detail.php ini menampilkan data detail film seperti sinopsis, cast, produser, direktor, dan lain-lain. Kemudian ada schedule.php. Schedule.php ini menampilkan tanggal tayang dan jam tayang pada aplikasi. Kemudian ada booking.php. Kode ini berfungsi ketika user ingin membooking film yang ingin dipesan. Setelah itu ada kode sheet.php. Kode sheet.php ini membuat untuk mengambil inputan dari user, yaitu ketika memilih kursi. Selanjutnya ada payment.php. Kode payment ini berfungsi untuk ketika user ingin melakukan pembayaran. Kemudian ada kode check payment status. Kode ini berfungsi untuk melihat status dari pembayaran user. Selanjutnya, untuk kode front end-nya, di sini terdapat API service.dart pada directory service. Pada kode ini adalah kode untuk menghubungkan file backend dan frontend di Android Studio. Seperti ini ada fungsi untuk registrasi baru, ada fungsi untuk login
login user dengan email dan password. Ada fungsi untuk reset password, fungsi untuk mengambil nama user dan menampilkan di welcome text, fungsi untuk mengambil daftar film, fungsi untuk mengambil jadwal, fungsi untuk mengambil detail film, fungsi untuk mengambil data kursi, fungsi untuk mengambil list semua kursi, dan lain-lain. Pada halaman screen pertama yang saya buat yaitu splash screen.dart. Pada kode ini menampilkan animasi saat membuka aplikasi. Selanjutnya, setelah animasi selesai, langsung diarahkan ke halaman welcome screen.dart. Pada welcome screen.dart ini menampilkan ada satu tombol action yaitu get started untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. Ketika user mengklik get started, akan diarahkan ke halaman out screen.dart. Pada out screen.dart ini terdapat dua tombol yaitu tombol sign in dan sign up. Ketika user sudah mempunyai akun, bisa langsung sign in. Ketika user belum mempunyai akun, bisa sign up terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ada kode sign in. Kode sign in ini yang berfungsi untuk mengisi input email dan password dari user yang sudah dibuat. Dan ada kode sign up screen. Kode ini berfungsi mengambil inputan yaitu nama, email, password, dan nomor HP. Selanjutnya, setelah berhasil login akan diarahkan ke halaman utama yaitu halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini akan ditampilkan sejumlah poster-poster dari film yang sudah tayang dan maupun belum tayang. Ketika user ingin memilih film tersebut, user dapat mengklik dan akan diarahkan ke halaman schedule detail.screen. Pada halaman schedule detail.screen ini terdapat schedule dari film dan detail dari tiap film seperti detail seperti sinopsis, cast, production, director, dan lain-lain. Kemudian pada schedule menampilkan jam tayang dan juga tanggal tayang. Begitu jam tayangnya diklik, akan langsung diarahkan ke halaman pemilihan kursi yaitu seat screen. Pada halaman ini, user dapat memilih kursi yang ingin dipesan. Setelah itu, akan ada tombol navigasi book now atau cancel. Book now akan diarahkan ke halaman selanjutnya yaitu booking screen. Setelah di halaman ini, user akan melakukan booking terlebih dahulu. Setelah itu, user akan diarahkan ke halaman payment screen.dart. Pada halaman ini, user akan melakukan pembayaran. Saya langsung saja mendemokan aplikasi saya. Karena aplikasi saya menggunakan database MySQL, terutama saya akan mengaktifkan server Apache dan MySQL terlebih dahulu. Setelah sudah mengaktifkan, saya akan running menggunakan emulator dari Android Studio. Saya mengetikkan perintah di terminal flutter run dan enter. Di sini lagi proses build aplikasinya.
Oke, beginilah tampilan awal setelah membuka aplikasi. Terdapat animasi, lalu akan ada tombol Get Started di halaman Welcome Screen.dart tadi. Kemudian saya akan mengklik sini. Saya akan mendaftarkan akun baru. Saya akan mendaftarkan misalnya namanya Budi dan email budi@gmail.com, passwordnya budi123, nomor HP-nya random aja. Kemudian saya akan klik tombol sign up. Sini terdapat pop-up pengguna berhasil terdaftar dan diarahkan ke halaman utama, dan terdapat sambutan Hello Budi. Kemudian saya akan mengecek tabelnya pada database apakah berhasil ditambahkan dengan akun Budi. Saya akan cek pada tabel user. Ya, user dengan nama Budi berhasil ditambahkan pada database. Kemudian misalnya jika saya ingin langsung login, saya akan menggunakan email ini. Saya akan balik dulu, saya ingin langsung login. Ya, langsung diarahkan juga dan teksnya berubah menjadi Hello Sultan. Kemudian kemudian user dapat mengklik film yang ingin dipilih. Ini terdapat beberapa film yang sudah tayang maupun belum. Misalnya saya ingin memilih film ini, Karate Kid. Nah, di sini pada schedule menampilkan beberapa tanggal, yaitu 7 hari dari tanggal sekarang. Kemudian menampilkan jam tayang. Sini terdapat jam tayang 10.30, 13.00, 15.40, 17.45, 19.00, 10.45. Dan terdapat tombol watch trailer. Ketika diklik, karena data trailernya belum ada, akan muncul pop-up seperti ini, trailer not available. Jika data trailernya sudah ada, akan diarahkan ke YouTube nanti. Oke, misalnya saya memilih film ini, kemudian saya mengklik pada jadwal yang diinginkan tadi, langsung diarahkan ke halaman pemilihan kursi. Di sini terdapat 2 tombol navigasi, cancel dan book now. Misalnya saya akan memilih kursi ini, langsung muncul harga, kemudian book now, konfirmasi book now. Sekian aplikasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.